menjadi korban dari ketidakpastian global ini. Taro ada, taro gau. Satunya kata dengan perbuatan. Sebuah ungkapan kuno yang diwariskan secara turun-temurun, memberi makna kepada kita semua bahwa seseorang yang dapat dipercaya karena kata-katanya sama dengan perbuatan. Jika tidak seperti itu, seseorang dapat dianggap tidak layak dipercaya. Jika seseorang sudah kehilangan kepercayaan, selain akan menjadi perintang untuk mendatangkan rezeki, juga ungkapan ini seakan hanya menjadi kiasan kata yang tak bertuah, bahkan lebih cenderung sebagai slogan saja. Selamat pagi pendengar Yakinkan, Pro 1 dimanapun taro Anda ada, berada, taro senang gau sekali akan bersama selalu menciptakan saya, kredibilitas Steve yang Kembali tak menemani terbantahkan Anda untuk sepanjang masa. Forum Kawanua Pagi edisi hari ini pendengar hari Rabu 30 Maret 2022. Dan mungkin untuk Anda yang sudah sempat mengikuti juga dari pagi, kami memang mengangkat topik atau tema untuk hari ini adalah gempur rokok ilegal, kebijakan cukai dan dampak rokok ilegal bagi masyarakat di tahun 2022. Dan bersama saya pagi hari ini pendengar di Forum Kawanua Pagi sudah hadir ada Bapak Victor FN, ini Kepala Seksi Penindakan 1 Bea Cukai Pak ya. Selamat pagi Pak Victor. Salam sehat. Salam sehat ya. Dan juga ada Pak Andri Siswoyo, Kepala Seksi Perizinan dan Fasilitas juga. Selamat pagi Pak Andri. Selamat pagi Pak. Ya, salam sehat, semangat Pak ya. Sehat, tetap semangat. Dan juga pendengar nanti Anda kami undang untuk bergabung bersama kami di line telepon 082195835080. Jangan lupa Anda juga bisa menonton kami pada pagi hari ini melalui YouTube channel RRI Manado. Jadi untuk Anda silakan cari di YouTube RRI Manado biar bisa melihat kita berbincang pagi hari ini di Dialog Forum Kawanua Pagi. Dan ini mungkin Pak banyak yang ingin kenalan lebih dulu lah biar lebih enak begitu kan ya dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nah kira-kira ini tugas dan fungsi dari Dirjen Bea Cukai itu apa sih Pak? Pak Victor ya mungkin ya bisa menanggapi Pak, silakan. Ya, terima kasih Pak Steve. Jadi tugas dan fungsi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai itu ada 4. Kalau kita biasa menyebutnya RCTI. Wah RCTI ya. Iya, jadi Kayak TV ya Pak ya. Iya. R-nya itu Revenue Collector, di mana Bea Cukai memungut penerimaan negara dalam rangka untuk mengoptimalkan penerimaan negara melalui penerimaan bea masuk, bea keluar, pajak dalam rangka impor, cukai, dan juga PPh cukai hasil tembakau. Lalu mencegah terjadinya kebocoran dari sisi penerimaan negara. Itu yang revenue. Sementara untuk yang kedua, community protector, ini adalah pencegahan terhadap masuknya barang-barang yang membahayakan keamanan negara, terus mencegah barang-barang yang merusak kesehatan dan meresahkan masyarakat. Ya banyak kayak ada barang-barang pakaian-pakaian bekas gitu, yang barang-barang bekas lainnya. Terus trade facilitator ini memberikan fasilitas perdagangan melalui berbagai upaya strategis dengan tujuan untuk meningkatkan kelancaran arus barang khususnya perdagangan, lalu menekan ekonomi biaya tinggi. Lalu ada industrial assistant mampu memberikan dukungan kepada industri dalam negeri dalam rangka untuk melindungi industri dalam negeri itu sendiri dari masuknya barang-barang ilegal itu tadi. Juga ada membantu meningkatkan daya saing industri dalam negeri dan juga mendukung peningkatan daya saing produk-produk dalam negeri. Baik ya, ada 4 Pak, banyak juga ternyata tugas dan fungsi dari Dirjen Bea dan Cukai dan ini sangat penting. Ada mulai dari menambah penerimaan negara, kemudian juga melindungi juga masyarakat dari lalu lintas barang dari luar ya Pak ya yang masuk, itu juga jadi tugas dari Bea dan Cukai. Kemudian nih Pak, ini kalau misalnya yang ada di Sulawesi Utara, kalau ini ada Kanwil Sulbaktara Pak ya. Betul. Daerah mana saja ini yang jadi wilayah kerja dari Kanwil Sulbaktara? Di Kanwil Sulbaktara ini kan baru terbentuk ini di tahun 2017 Pak. Okay. Jadi itu membawahi ada di 3 provinsi, baik di Sulawesi Utara, Gorontalo, maupun Sulawesi Tengah. Untuk Sulawesi Utara ini kita punya kantor pelayanan atau kantor vertikal, itu ada kantor Bitung sama kantor Manado. Okay. Untuk Gorontalo sendiri ada kantor pelayanan Gorontalo,
Lalu untuk yang Sulawesi Tengah itu ada kantor pelayanan Pantoloan, Luwuk, serta Morowali, serta satu pangkalan sarana operasi yang ada di Pantoloan ini untuk menjangkau terkait dengan pengawasan wilayah laut kita yang ada di utara Sulawesi, Pak. Oke, jadi Gitu. semua pintu masuk ada kantor bea dan cukai, Pak ya. Betul. Itu juga dalam rangka menerapkan tugas dan fungsi yang sudah disebutkan oleh Pak Victor tadi. Dan lanjut lagi nih Pak, nah ini kita bahas satu-satu dulu karena ini ada 4 tugas. Kita akan menelaah lebih lagi nih pendengar, mungkin tugas Bea Cukai sebagai community protector sekaligus revenue collector. 2 berarti Pak, ini apa Pak Victor? Ya, jadi selain untuk melindungi yang tadi community dan juga sekaligus untuk penerima negara, ini ada kaitannya dengan pungutan cukai. Oke. Khususnya atas barang-barang yang mempunyai karakteristik tertentu. Jadi yang ditetapkan berdasarkan undang-undang cukai, kurang lebih seperti itu. Jadi kayak seperti minuman mengandung etil alkohol, Oke. atau bisa disebut Aturan-aturannya sudah ada ya Pak Victor? betul ya, bisa disebut minuman keras atau cukai hasil tembakau, rokok gitu ya, kurang lebih seperti itu, Bapak. Oke, jadi begitu pendengarnya sudah dijelaskan lebih lanjut. Tapi kalau misalnya Anda ingin bertanya nanti di segmen selanjutnya, dan tinggal disimpan aja dulu nomornya di 082195835080. Kemudian nih Pak, lebih lanjut lagi Pak Victor, apa yang dimaksud dengan barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik? Kenapa? Ya, untuk barang yang dikategorikan barang punya karakteristik tertentu ini, yaitu konsumsinya perlu dikendalikan atau diawasi. Terus dari sisi peredarannya juga, serta pemakaiannya ini dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat maupun lingkungan. Sehingga atas konsumsi barang-barang tadi, ini perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan juga keseimbangan. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi Pak, ada cukai untuk minuman mengandung etil alkohol, terus ada cukai untuk etil alkohol sendiri, untuk hasil tembakau dan juga untuk HPTL atau bisa disebut dengan vape yang biasa anak muda pakai itu Vape ya. ya, Pak, ya? Iya, Iya. betul. Gitu. Baik ya, jadi semua itu juga termasuk barang yang dikenakan cukai sampai saat ini. Dan kita akan masuk ke topik kita itu sekilas untuk biar pendengar masyarakat juga mengetahui mengenai tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan juga lebih mengenal pastinya untuk yang ada di Sulbaktara ini, di wilayah kerjanya Kanwil Sulbaktara itu ada di mana saja, jadi sudah lebih dekat sama masyarakat lagi nih Pak. Dan sebelum kita membahas mengenai tema kita, Gempur Rokok Ilegal, kita akan mendengarkan spotnya dulu, tetap bersama kami di Forum Kawan Doang Pagi. Papa le, so beli rokok ulang. Nyanda ingat tuh anak-anak berkesehatan. Pak Mama Dang, ini kan cuma rokok murah, Mak. Mana mama mulia? Apa? Itu tuh murah, karena ini rokok nyanda ada DP label cukai. Ini rokok DP nama ilegal, Papa. Negara merugi. Sana-sana, pi bilang patu penjual, dia so melanggar Undang-Undang 39 tahun 2007 tentang cukai. Dapat sayang, mau dapat penjara 5 tahun. Yo Dang, Ma. Biar kita dan kita pe anak bebas dari polusi asap rokok. Ayo, jangan menjual dan mengedarkan rokok dengan kriteria pita cukai bekas, pita cukai palsu, dan salah personalisasi atau salah peruntukan terkait konten yang dimuat di pita cukai. Mari kita dukung program Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menggempur rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Bitung. 94,5 FM. Pro 1 RRI Manado. Ya pendengar, selamat pagi dan kembali lagi bersama saya Steve Kolibu di Forum Kawa 2 Pagi untuk hari ini dan membahas mengenai rokok ilegal, kebijakan cukai dan dampak rokok ilegal bagi masyarakat di tahun 2012 ini. Dan pastinya Anda masih bisa mendengarkan kami di Pro 1, kemudian juga melalui RRI Play Go aplikasi dan di live streaming RRI Manado pagi hari ini. Dan Pak Victor dan Pak Andri masih semangat Pak ya
Masih. Oke, Ya, semangat. kita akan langsung nih Pak, ini gempur rokok ilegal, ini luar biasa memang yang dibikin oleh Bea Cukai untuk menggempur rokok ilegal. Apa ini sebenarnya, program apa ini Pak Victor? Ya, gempur itu kalau bisa dengar kata gempur ya, gempur berarti memerangi gitu ya, betul memberantas. Seperti Rusia gempur Ukraina begitu Ah Pak, iya, ya, kalau kayak gitu. kekinian. Jadi intinya ini operasi gempur ini ya sudah dimulai dari 2019, tepatnya bulan Juni ya. Terkoordinasi dan berkelanjutan untuk seluruh wilayah Indonesia. Salah satunya yang ada di Sulawesi bagian utara ini. Dan Bea Cukai membuktikan komitmennya ini sebagai community protector dan juga sekaligus revenue collector tadi, di mana serentak melakukan operasi gempur dan terpadu dengan melakukan operasi pengawasan barang kena cukai yang biasa kita sebut yang dengan call sign tadi, ya gempur. Tujuannya untuk menekan atau menurunkan tingkat peredaran rokok ilegal yang ada di masyarakat. Itu Pak. Oke ya, jadi untuk menurunkan peredaran rokok ilegal yang ada di masyarakat. Iya, betul. Tapi mungkin masyarakat juga harus tahu nih Pak, rokok ilegal itu yang seperti apa Pak? Oke, ya kalau bisa dibilang ada 4 ini juga di rokok ilegal nih. Pertama kalau kita beli rokok itu kan ada pita cukainya di rokok itu kan. Nah, ini kalau kategori rokok ilegal yang pertama polos atau tidak ada pita cukai. Itu yang pertama kita lihat. Yang kedua, dia palsu pita cukainya. Jadi kalau kita lihat secara kasat mata itu kelihatan berbeda sekali antara yang asli, pita cukai asli dengan yang pita cukai palsu. Pasti kelihatan beda itulah. Sama kayak kalau kita beli barang-barang yang Asli sama KW beda, ya Pak, kurang ya, lebih seperti itu. Oke. Terus yang ketiga ada salah peruntukan. Ya, ini di mana kita bisa kenali dari warna pitanya sendiri itu ada tulisan untuk nama perusahaan ataupun peruntukannya apakah dia jenis SKM atau SKT. SKM itu apa? SKM itu sigaret kretek tangan. Oke. Sementara SKM itu sigaret kretek mesin. Jadi kalau di rokok itu kan ada tulisannya SKM SKT. Jadi peruntukannya harusnya pas gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat bekas. Nah, kalau di pita cukai itu akan kelihatan ini baru atau sudah pernah dipakai berulang gitu. Baik yang modelnya sobek lah sedikit atau kusut-kusut lah ya kan gitu kan kelihatan pita cukainya baru atau bekas. Jadi ada 4 tadi Pak untuk kita bisa tahu apa itu rokok ilegal, kurang lebih seperti itu Pak. Baik, jadi rokok ilegal itu ada 4, ciri-cirinya sudah diberitakan oleh Pak Victor tadi. Ya, jadi polos atau tanpa pita cukai, kemudian juga palsu, salah peruntukan. Kalau salah peruntukan ini asli tapi peruntukannya salah Pak ya tadi. Betul. Ya. Kemudian juga yang bekas, asli tapi sudah bekas. Itu juga termasuk dengan rokok ilegal. Nah, tujuan dari operasi pengawasan hasil tembakau ini Pak Victor, untuk apa Pak? Ya, tujuannya ya tentunya untuk meningkatkan kepatuhan pengguna jasa barang kena cukai ya, dan juga menekan peredaran BKC ilegal, khususnya hasil tembakau. Jadi ke depan akan memberikan situasi kondusif, terutama bagi peredaran barang kena cukai hasil tembakau yang telah memenuhi ketentuan di bidang cukai. Kurang lebih seperti itu Pak. Itu ya. Ya. Baik ya. Pendengar Anda bisa bergabung bersama kami di 082195835080 lewat telepon, tapi saya harus kasih kesempatan dulu ke Pak Andri ya. Pak Andri ya, dari tadi mendengarkan, soalnya Pak Victor ini mendengar dan juga yang lagi menonton kami di YouTube channel RRI Manado itu beliau adalah Kepala Seksi Penindakan, kalau Pak Andri ini Kepala Seksi Perizinan dan Fasilitas Pak ya. Nah ini Pak, kalau peredaran rokok ilegal di Indonesia sekarang ini kondisinya sudah seperti apa Pak Andri? Ya baik, jadi kita dibantu oleh akademisi dari Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Jadi pada tahun 2020 UGM itu melakukan survei terhadap peredaran rokok ilegal di tahun 2020 dan hasilnya adalah sekitar 4,86% terdapat peredaran rokok ilegal di seluruh Indonesia. Okay. Nah, hasil ini turun jika dibandingkan dengan data di tahun 2019 yang sebesar 7%.
Kerugian yang diakibatkan dari peredaran rokok ilegal ini di tahun 2020 yang sebesar 4,86% itu mencapai 900 miliar hingga 980 miliar. Jadi untuk tahun ini sendiri Menteri Keuangan memberikan target kepada kami di DJBC agar peredaran rokok ilegal dapat ditekan hingga di bawah angka 3%. Oke, kalau tahun 2020 4,86, usahakan tahun ini di bawah 3% ya. Baik ya, itu gede loh, 980 miliar itu kerugian negara yang diakibatkan oleh rokok ilegal ini ya Pak. Ya, itu kalau misalnya dibeliin rumah, aduh banyak banget ya. Apalagi kalau dibikin untuk fasilitas publik untuk masyarakat pastinya. Dan selain itu mungkin bisa lebih dijelaskan lagi nih Pak, kerugian apa selain yang mungkin kalau tadi kan dari saya yang mungkin mikir duit segede itu bisa dibikin apa. Nah kalau misalnya bisa dijelaskan Pak Andri, ini kerugian apa yang bisa ditimbulkan oleh rokok ilegal ini Pak? Betul. Pertama tentu kita sudah sama-sama ketahui bahwa rokok itu kan tidak baik untuk kesehatan ya. Nah, kemudian untuk rokok ilegal yang sudah dijelaskan oleh Pak Victor tadi, yang polos, yang memakai pita palsu, salah peruntukan, ataupun yang memakai pita cukai yang bekas, itu memang berpotensi meningkatkan jumlah perokok pemula, karena kan biayanya jadi lebih murah. Oke, tidak kena pajak, jadi lebih murah ya Pak. Betul. Kemudian juga berpotensi mengurangi pemasukan negara, sehingga pembangunan sarana prasarana dan penyediaan fasilitas umum dapat terganggu. Karena kan cukai rokok ini nanti jadi pemasukan untuk APBN. Nah, kemudian dari APBN itu nanti akan dibagi juga ke pemerintah daerah dalam bentuk dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Nah, itu kan tujuannya untuk pembangunan di daerah. Jadi kalau untuk masyarakat juga Pak Andri ya. Untuk masyarakat juga, betul. Baik ya. Jadi mungkin untuk masyarakat yang biasanya tuh pas suka mengkritik pemerintah begitu ya, tapi pas ngecek rokoknya ternyata masih rokok yang ilegal. Nah itu juga harus dimulai dari diri sendiri sebenarnya, kontribusi untuk negara. Dari yang kecil membeli rokok yang tidak ilegal itu juga sudah menyumbang pendapatan untuk negara. Baik, terima kasih Pak Andri. Dan ini Pak Victor, ini apa saja yang sudah dilakukan atau yang akan dilakukan oleh Bea Cukai dalam kampanye gempur rokok ilegal ini Pak Victor? Ya, terima kasih Pak Steve. Dalam operasi gempur ini, Bea Cukai tentunya melakukan langkah-langkah konkret ya, berupa operasi pasar yang selalu senantiasa kita lakukan. Terus salah satunya kegiatan sosialisasi. Nah, seperti yang kita lakukan sekarang ini dengan RRI, ini salah satu bentuk upaya untuk mencegah, ya, sifatnya yang preventif ya. Untuk selain itu yang dari Bea Cukai lain seperti teman-teman Bitung yang tadi sempat ada spotnya seperti itu. Selain itu juga kita ada kampanye stop rokok ilegal kepada perusahaan jasa ekspedisi, pengangkutan sebagai wujud objek sosialisasi kita. Lalu ada kegiatan operasi patroli laut yang ada untuk di pangkalan sarana operasi tadi untuk pengawasan rokok ilegal maupun rokok impor ilegal. Itu Pak. Oke, jadi memang dari semua sektor sudah mulai dari sosialisasi sampai dengan operasi sudah dilakukan oleh Bea Cukai. Makanya tadi juga dijelaskan oleh Pak Andri sudah sampai turun berapa persen ya, dari 7 jadi tinggal 4 sekian persen. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami pagi hari ini boleh di 0821 9583 5080. Jangan lupa topik kita pagi hari ini mengenai gempur rokok ilegal. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, dengan siapa di mana Pak? If, Ibu ya? Ya, betul Pak. Salam sehat. Juga Salam selamat sehat. pagi ya para narasumber. Selamat pagi. Iya. Pagi, Ini Pak. ada dari Dirjen Bea Cukai ya? Iya, Dirjen Bea Ada Cukai. 2 seksi kan? Dari penindakan dan seksi apa yang satu? Dari pendidikan dan juga perizinan dan fasilitas Iya. Pak. Mohon maaf Pak, dengan Pak siapa di mana Pak? Aduh. Pak Toar kesiang. Oh, Pak Toar. Selamat pagi Pak Toar. Baik Pak Toar, silakan Pak. Orang bodoh kesiang. Jadi mau bertanya. Ya. Begini Pak. Pajak tentang rokok ini besar untuk negara. Jadi saya kira saya mau tanya juga dari seksi penindakan itu kan
Dirjen Bea Cukai itu diperlengkapi dengan senjata api juga kan? Untuk melakukan penindakan-penindakan lapangan. Ya, betul Pak. Iya, betul. Terima kasih banyak atas penjelasan. Oke. Memang rokok ilegal ini kalau dari sisi pemerintah atau negara itu merugikan dari sisi pajak. Kebetulan saya tidak perokok. Kalau saya berbicara tentang saya tidak perokok, itu dari sisi kesehatan. Ya kan Pak? Ya. Tapi yang kami harapkan bahwa sebolehnya kalau ini diistilahkan gembur ilegal rokok, ya lakukan itu Pak. Ini bukan baru sekarang, ini opini-opini ini sudah lama juga. Tetapi ya itulah manusia yang suka melakukan dan menghalalkan cara. Dan tugas daripada Dirjen Bea Cukai ini ya untuk mengantisipasi mereka-mereka yang suka lari dari undang-undang dan Lari dari hukum yang tanggung berlaku. jawab ya Pak Toar ya. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih Pak Toar ya. Untuk beberapa apresiasi kemudian juga pertanyaan kepada narasumber kita pagi hari ini. Lanjut di belakangnya Pak Toar di 082195835080. Untuk Anda yang masih ingin bertanya silahkan di 082195835080. Jangan lupa topik kita pagi ini masih mengangkat mengenai gempur rokok ilegal, kebijakan cukai dan dampak rokok ilegal bagi masyarakat di tahun 2022. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, dengan siapa di mana, Pak? Bing Elik Manado. Oke, Pak Elik di Manado, silakan, Pak. Selamat pagi, Bapak-bapak dari Bea Cukai. Pak, Pagi, Pak. kalau kita lihat, ini kalau barang-barang ilegal yang lolos di perairan di Kota Manado atau di Sulawesi Utara, berarti itu bukan, minta maaf ya, berarti masih ada kurang pengawasan dari patroli dari Bea Cukai. Karena kita juga pernah ketemu, Pak ya, banyak sekali orang transaksi di laut. Teman saya itu dorang di Pajeko, dorang di Napo di laut. Itu banyak orang tukar-tukar minuman dari Filipina. Juga banyak juga dari barang-barang dari Filipina masuk. Tanpa melewati Bea Cukai, kalau kita lihat. Kan juga dulu di pusat, pernah kan Bea Cukai tergap kan berapa truk tuh udah muat rokok ilegal kan itu. Kasus itu kalau kita pernah dengar di Jakarta. Itu Bea Cukai memang berhasil. Ada tangkap itu berapa truk itu rokok ilegal. Ya inilah kita lihat Pak. Harus diperketat patroli laut dari Bea Cukai. Apalagi juga di pintu-pintu masuk. Apapun. Dan terakhir Pak, kita mau cari tahu apa barang-barang apa selain rokok dan minuman harus lewat Bea Cukai. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi Pak Elik, terima kasih untuk pertanyaannya. Nanti kita tampung dulu. Kita terima satu penelpon lagi, ataupun juga mungkin Anda yang lagi menonton kami melalui YouTube channel RRI Manado bisa juga ikutan bertanya di kolom komen. Silakan, dengan siapa di mana? Oh, selamat pagi. Selamat pagi. Dengan siapa di mana? Putra Kombos Pak Sartono. Oke, Pak Sartono di Kombos. Silakan Pak Sartono. Salam sehat narasumber Pak Victor. Salam sehat Pak Hartono. Pak Sartono. Pak Sartono Kombos. Iya, Pak Sartono. Yang pertama saya mengucapkan selamat kepada RRI Pro 1 karena sudah mengangkat topik ini. Karena memang di lapangan ini banyak kedapatan itu dengan rokok ilegal. Kalau mohon maaf Pak Sartono merokok? Ya. Oke, tapi rokoknya yang ada pita cukai aslinya Pak Sartono ya? Itu yang saya mau katakan. Karena apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita. Karena begini Pak, keamanan dan pencegahan itu apa yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi itu sudah lengkap. Namun yang pertanyaan saya, siapa bisa tembus bicara kebocoran? Itu satu. Yang kedua, kalau kita mengambil dari sisi hanya tidak ada yang kita kelakan, artinya di lapangan termasuk di kampung-kampung, di warung-warung, biasanya kalau ada pesta, dientik dengan minuman. Nah, kalau ini termasuk orang tua-tua, apalagi konsum minum, suka alkohol, mau beli di warung itu,
itu langsung ambil isap. Banyak di masyarakat begitu kan, yang mungkin periksa. Iya. Penting bisa beli isap. Sama dengan kita, pernah terjadi. Isap begitu setelah habis isap bersama, ada teman satu yang mungkin dia suka main-main itu rokok. Dia beli siapa nih? DP bandrol rupa lain. Nah, jadi ada yang ada DP nama dah. Nah, karena terjadi begitu. Tapi itu so lama. Nah, namun berterima kasih. Mudah-mudahan dengan ada pencegahan ini, ke depan kita semakin lebih termasuk juga masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat. Kalau ada kedapatan begitu di warung-warung di kampung, mari orang. Cuma masalahnya begini Pak, kalau senjata orang kedapatan itu bingung pada waktu itu, bingung malah lapor pasar Pak minum Jo. Mau suka minum? Betul. Iya, semua suka minum Jo, mau lapor pasar Pak. Iya, artinya seperti itu. Terima kasih untuk mengingat waktu. Selamat pagi, merdeka. Selamat pagi Merdeka Pak Sartono di Kompos. Baik, sudah 3 penanya, sudah 3 juga pendengar yang bergabung, Pak Toar tadi, kemudian juga Pak Elik dan juga Pak Sartono. Silakan yang mungkin dari Pak Toar tadi, Pak Victor bilang memang kalau pas lagi operasi dilengkapi juga dengan senjata tajam ya Pak Victor ya? Iya, lebih tepatnya senjata api kita senjata dilengkapi. api, mohon maaf, senjata api Pak. Ya. Jadi setiap melakukan kegiatan patroli ataupun khususnya di laut itu kita dilengkapi dengan sarana prasarana berupa senjata api itu. Karena penyelundup juga pastinya dilengkapi dengan senjata api juga biasanya. Iya betul Pak, apalagi di wilayah utara Sulawesi ini kita tahu sendiri kan dengan perbatasan dengan Filipina. Betul. Iya betul ya. Dan ini kalau misalnya pertanyaan dari Pak Elik, Pak Andri mungkin ingin menambahkan? Cukup sih sama seperti Pak Victor. Jadi memang kita diperlengkapi senjata api kan tujuannya memang bukan untuk tapi lebih kepada perlindungan diri seperti itu. Baik. Karena kita nggak pernah tahu penyelundup ini nanti kan bisa saja membahayakan nyawa petugas kami di lapangan seperti itu. Betul ya. Karena ini juga apalagi perbatasan antar negara ya, Indonesia dan juga Filipina. Ya kalau pertanyaan ini Pak Elik atau mungkin juga dengan Pak Sartono sama sih ya. Kenapa kemudian masih ada barang-barang ilegal yang masuk ke Indonesia atau ke Sulawesi Utara, Pak? Ya, untuk Pak Elik ya atau sama Pak Sartono ini. Jadi bisa kalau khususnya yang HT, hasil tembakau, rokok tadi ya. Di Sulawesi Utara ini, jadi kita secara komitmen dan konsisten berusaha untuk mempertahankan wilayah Sulawesi bagian utara ini sebagai green area dari rokok-rokok ilegal tadi. Ya, lewat upaya pencegahan yang tadi bisa kita lakukan, penindakan, sosialisasi. Tapi kenapa bisa ada yang lolos? Nah, ini peran masyarakat juga kita butuhkan gitu. Di mana selain kita melakukan pencegahan, terus melakukan menempatkan pegawai-pegawai kita yang ada di baik Marore, di Miangas pun ada di sana, di daerah Tahuna ataupun Sangihe ada di sana. Tapi kita juga butuh peran masyarakat di sini dalam arti apabila menemukan ataupun mendapati ada informasi rokok ilegal tadi atau minuman-minuman yang berasal dari Filipina itu kita sangat terbantu sekali dengan informasi yang ada dari masyarakat itu. Jadi mungkin bisa kontak ke Bea Cukai yang ada di Kanwil Sulbaktara atau Bea Cukai terdekat seperti yang ada di Bitung, di Manado seperti yang saya sampaikan tadi untuk wilayah kerja kita yang di Sulawesi bagian utara. Oke. Seperti itu. Baik ya. Nah, apalagi kalau misalnya kita tahu wilayah laut kita sangat luas begitu ya. Sehingga kalau dari pengawasan Bea dan Cukai sendiri kadang-kadang tidak tahu di mana transaksi penyelundupan di laut itu akan terjadi ya Pak ya. Baik, dan itu juga Pak Elik juga sempat mengatakan juga penindakan di laut diperkuat. Kalau sekarang operasi untuk di laut, di daerah laut sendiri itu seperti apa Pak? Ya, kebetulan untuk bulan ini kita sedang ada operasi yang kita sebut dengan jaring Walasea. Itu di daerah wilayah Indonesia bagian timur ya. Jadi ya kita menggerakkan semua armada yang ada di wilayah timur, baik yang ada di Pantoloan maupun yang ada di daerah Sorong. Ini tentunya
juga melibatkan semua, bukan hanya petugas bea cukai, tadi informasi-informasi yang ada dari masyarakat seperti Pak Ele, Pak Sartono, itu kita sangat terbantukan sekali bila ada informasi di lapangan yang Bapak ketahui itu bisa disampaikan ke kami, yang mungkin kita tidak tahu dalam seperti Pak Steve tadi sampaikan. Dengan wilayah kita yang sangat luas dari sisi pintu-pintu masuk atau jalur-jalur tikus ya bisa dibilang seperti itu yang banyak ya kan, kita bisa kesulitan lah dalam menjangkau ataupun keterbatasan personel kita itu untuk melihat ataupun menemukan gitu barang-barang ilegal ataupun rokok-rokok ilegal tadi. Oke, apalagi gitu. kalau misalnya melibatkan dengan masyarakat setempat yang pastinya lebih tahu daerah mereka masing-masing. Jadi penindakan pun akan susah, pengawasan pun akan susah ya. Karena akan sulit membedakan mana yang kemudian nelayan, mana yang sedang beraktivitas sama mana yang sementara menyelundupkan barang-barang ilegal. Pak Andri nih yang ditambahkan Pak, sebelum mungkin ini ada Pak Elik juga tadi sempat bertanya mengenai barang-barang apa yang kena pajak atau dalam pengawasan bea cukai. Ya, memang seperti yang disampaikan oleh Pak Victor tadi, memang wilayah Indonesia ini luas ya, cukup luas. Jadi tidak mungkin juga kita bisa menjangkau seluruh wilayah perairan yang ada di Indonesia. Dan biasanya kan yang penyelundup itu sebisa mungkin tidak ketahuan. Artinya ya mungkin mereka ketika di laut pun ya seperti ciri-cirinya pun ya seperti nelayan pada umumnya gitu, sehingga memang susah untuk dideteksi. Jadi memang di samping kami juga di Bea dan Cukai melakukan kegiatan patroli, memang penting juga bagi masyarakat untuk memberitahukan kepada kami jika ada informasi yang sekiranya bisa membantu kami dalam melaksanakan tugas. Oke, informasi di masyarakat juga perlu berarti ya. Dan ini tadi Pak, barang-barang apa yang dibawa dalam pengawasan bea dan cukai? Pertanyaan dari Pak Elik tadi Pak. Untuk barang-barang yang kena cukai pengawasannya yaitu tadi minuman mengandung etil alkohol atau biasa kita sebut miras dalam bahasa umumnya ya, minuman keras gitu. Itu pertama. Yang kedua, etil alkohol itu bahan dasar untuk pembuatan miras tadi, yaitu kena cukai juga. Lalu ada cukai rokok, itu untuk hasil tembakau juga vape, itu kalau kita sebut HPTL itu. HPTL juga masuk ya berarti ya. Baik, kita lanjut lagi nih Pak. Ini langkah apa yang telah dilakukan oleh Kanwil Bea Cukai Sulbaktara dalam operasi gempur rokok ilegal ini Pak? Ya. Kita senantiasa melakukan apel pencanangan operasi gempur rokok ilegal ini, juga melalui operasi pasar yang kita lakukan di setiap wilayah pengawasan, yang mana kita delegasikan kepada seluruh kantor pelayanan yang ada di Sulbaktara. Ini gunanya untuk yaitu tadi mencegah dan mengurangi adanya peredaran rokok ilegal, serta senantiasa melakukan update terkini dalam konteks untuk melihat titik-titik rawan mana saja yang masih ada atau kategori masih ditemukan rokok-rokok ilegal tadi ya. Dengan adanya laporan dari Pak Elik atau Pak Sartono kepada kami, itu menjadikan masukan yang baik buat kami, dan tentunya Bea Cukai akan melakukan menindaklanjutin hal tersebut terkait laporan tadi. Lalu ini kebanyakan rokok-rokok ilegal yang kita biasa dapati itu kebanyakan di daerah-daerah yang jauh dari perkotaan tentunya. Kenapa? Ya ini karena pada dasarnya kan rokok ilegal itu cenderung dia lebih murah dibanding yang rokok biasa. Konsumsinya ini lebih banyak ke arah-arah daerah pedalaman, itu jauh dari perkotaan. Ya, target mereka ya dengan sasaran masyarakat yang kategori bisa dibilang ekonominya rendah atau ke bawah lah, kurang lebih seperti menengah itu. ke bawah Pak Iya, ya. betul. Apalagi kalau mungkin di daerah pedesaan biasanya kan tuh kalau ada orang yang kerja di ladang atau apa biasanya dikasih rokok ya, biasanya juga pemilik ladang memberikan rokok-rokok yang murah berarti Pak ya. Baik. Dan kalau tadi langkah-langkah yang sudah dilakukan pendengar, nah
Saya ingin mengetahui sampai mana progres operasi dari gempur rokok ilegal ini yang sudah dilaksanakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Steve. Jadi saat ini, sampai dengan saat ini kita Bea Cukai Sulbaktara khususnya telah menghasilkan kurang lebih 148 SBP, surat bukti penindakan hasil tembakau, di mana jumlah yang kita dapatin ini ada 5.900.000 sekian batang rokok dengan perkiraan nilai barangnya itu 4 miliar 200 juta sekian dengan potensi kerugian negara yang ditimbulkan atas rokok ilegal tadi ini sejumlah 3 miliar 100 juta sekian. Oke, itu untuk gitu. Sulbaktara sendiri, Pak. Ini ya? khusus untuk Sulbaktara. Itu luar biasa banyak sekali ya. Dan kalau misalnya untuk target yang diinginkan dari operasi gempur rokok ilegal ini apa, Pak? Ya, tentunya kita akan mempertahankan predikat green area tadi atas sebaran rokok-rokok ilegal berdasarkan hasil survei dari teman-teman UGM, ya, yang dimana kita ingin gitu menargetkan sampai dengan yang 0% gitu, karena untuk rokok ini kita sudah di wilayah Sulbaktara, Kanwil Sulbaktara ini zero tolerance terhadap rokok ilegal tersebut. Gitu. Benar-benar zero tolerance ya untuk rokok ilegal ya. Pak Andri, ini kalau misalnya perbandingan Sulawesi Utara dengan daerah-daerah lainnya terkait dengan peredaran rokok ilegal ini, Pak. Ya, jadi memang kalau berdasarkan penindakan yang dilakukan oleh teman-teman Pak Victor, itu memang beberapa kali teman-teman Pak Victor ini melakukan penindakan terhadap rokok ilegal yang ada di Sulawesi bagian utara. Nah, itu kalau ditarik mundur, kalau didalami lebih dalam lagi, itu memang rokok-rokok itu asalnya dari pabrik yang ada di Pulau Jawa. Karena kan seperti kita ketahui bahwa khususnya di Jawa Timur, Jawa Tengah kan banyak pabrik rokok ya. Nah, dan produsen tembakau juga di sana banyak, petani tembakau ya. Banyak juga. Jadi memang ya rokok ilegal yang beredar di wilayah Sulbaktara ini memang sebagian besar atau kebanyakan itu berasal dari Pulau Jawa. Oke. Yang menjadi target sebenarnya dari rokok-rokok yang diproduksi di Pulau Jawa, tapi ilegal. Sebenarnya kalau nggak ilegal juga sah-sah saja, tapi ilegal. Nah tadi Pak Sartono juga bilang tadi masyarakat sudah terlanjur membeli. Mungkin bisa lebih dijelaskan lagi Pak untuk masyarakat ya, terutama untuk cara mengetahui rokok yang pita cukainya ilegal. Pak Victor mungkin bisa sedikit menjelaskan, Pak. Ya, sebenarnya gampang kalau mau melihat ya untuk ciri-ciri umum yang rokok ilegal ini tadi. Kita bisa lihat aja dari mereknya itu tidak familiar gitu loh. Ya banyak ya kayak apa ya, bisa kalau yang biasa kita kenal kan. Kalau yang biasa didapati di sini Pak, misalnya apa? Ada, kalau yang terkenal kan kayak L, yang Pak Steve tahu biasanya L. Nggak apa-apa Pak, disebutin aja. Ini, jadi kayak nyebut aneh ya kan. Kalau yang ilegal jadi LB begitu ya. L4, kayak gitu. Tetap mirip-mirip begitu. Atau ada yang merek-mereknya itu nggak terkenal, aktris atau kayak pas lagi zamannya booming naik presiden tertentu di Amerika itu muncul ada nama Trump juga. Makanya kita agak lucu juga melihatnya gitu. Itu terus dari sisi rokoknya sendiri itu tidak ada penlabelan nama pabrik yang membuat seperti yang disampaikan Pak Andri tadi kan, itu kebanyakan produksi di daerah Jawa. Itu tidak ada di sana. Padahal kan peraturannya harus disebutkan ya nama pabriknya ya. Ya, terus dia lebih ya tadi cenderung lebih mirip mereknya ini dengan yang asli, seperti menirukan lah, sebenarnya sama tapi serupa tapi tak sama kayak gitu ya. Kalau dilihat sekilas itu sama kayaknya. Ya, yang pasti harganya cenderung pasti lebih murah dari yang asli. Lebih itu. Jadi kalau untuk rokok ilegal ya, kalau untuk yang masyarakat tadi Pak Sartono juga bilang sambil menghisap rokok itu dilihat itu ternyata pita cukainya agak beda begitu ya. Mungkin bisa lebih dijelaskan agar masyarakat bisa mengetahui atau
tahulah cara mengidentifikasi pita Iya. cukai asli dan tidak asli, Pak. Ya, terima kasih Pak Sartono ya tadi ya. Terima kasih Pak, karena jarang-jarang memang masyarakat untuk memperhatikan secara detail ya kan mana yang pita cukai asli yang tidak gitu. Ya, terima kasih Pak. Jadi memang kita bisa lihat sendiri itu kalau pita yang asli itu dia lebih cenderung kontras atau lebih pastilah gitu gambar cetakannya dari banding yang palsu. Lalu kalau ada hologramnya itu juga seperti itu. Hologramnya juga kelihatan pasti ada kayak ornamen-ornamen di dalamnya. Tapi kalau yang palsu itu tidak bisa kita temukan kayak gitulah, kurang lebih seperti itu. Dan kalau Bapak juga mungkin punya sinar UV ya, kalau buat mau lihat juga bukan hanya pita ya, uang saja kita kadang betul. Cermati kan ini asli apa palsu uang itu kan, begitu juga pita cukai ini seperti. Jadi kita pakai ada kalau mungkin punya sinar UV itu bisa kita lihat ini dari pita cukai itu. Nah, itu sebagai ini untuk pengetahuan bagi masyarakat juga ya kan gitu. Betul. Untuk membedakan baik yang mana yang asli atau yang palsu. Kurang lebih seperti itu, Pak. Ya, saking pentingnya karena memang pita cukai ini juga sama berharganya dengan uang sebenarnya Pak ya, makanya dibikin serumit itu juga biar tidak gampang untuk di copy begitu atau ditiru oleh pembuat pita cukai yang tadi itu untuk yang ilegal-ilegal. Nah, ini peraturan dan sanksi atas penyalahgunaan pita cukai itu seperti apa, Pak? Ya, jadi peraturan sanksi khususnya untuk yang melanggar terkait dengan Undang-Undang Cukai ini diatur sebagaimana di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai. Yang intinya atas pelanggaran-pelanggaran tadi, pelanggaran sanksi bisa untuk yang produsen atau yang pengedar atau penjual segala macam itu pidananya paling singkat 1 tahun dan paling lama 8 tahun Pak. Oke. Dengan sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 2 kali nilai cukainya dan paling banyak 20 kali dari nilai cukai. Oke, Gitu. jadi masyarakat juga perlu tahu ada sanksi pidananya ternyata ya. Terhadap pelanggaran-pelanggaran tadi. Dan Pak Andri ini kalau misalnya hasil penerimaan atas kinerja Bea Cukai terutama untuk Sulawesi Utara ya sampai saat ini bagaimana Pak? Ya, kalau berdasarkan data kami hingga 27 Maret 2022 memang penerimaan kami itu sudah mencapai 104,20%, atau kalau dirupiahkan itu realisasinya sudah mencapai 531 miliar dari target sebesar 510 miliar. Okay. Nah, ini terdiri dari penerimaan bea masuk sebesar 374 miliar atau sebesar 97,98%. Bea keluar sebesar 151 miliar atau sebesar 139% dari target. Dan terakhir cukai sebesar 5 miliar atau sebesar 30,74% dari total target sebesar 19 miliar yang ditargetkan kepada kami. Oke, itu ya target ya. Dan ini Pak, kalau misalnya sekarang kan banyak tuh orang yang suka beli-beli barang juga dari luar ataupun juga mendapat kiriman dari luar. Nah, ini banyak juga masyarakat yang mendapat telepon ataupun juga pesan dengan mengatasnamakan bea dan cukai. Nah, mungkin Pak Andri sendiri ada pesan untuk masyarakat terkait hal ini, Pak? Pesan dari kami sih sebenarnya satu ya, waspada terhadap pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan bea dan cukai. Karena untuk saat ini dan hingga sekarang ini setiap pembayaran atau pelunasan pungutan negara, bea masuk, cukai, dalam hal ini mungkin bea masuk ya kalau barang kiriman, itu sudah melalui billing, artinya sudah melalui transaksi antar bank, tidak ada lagi pembayaran uang tunai seperti itu ataupun transfer. Pembayarannya sudah bisa menggunakan mobile banking lah, dari handphone. Jadi perlu hati-hati dan jangan percaya terhadap pihak-pihak yang meminta imbalan atau yang meminta transfer sejumlah uang mengatasnamakan bea dan cukai. Oke, apalagi kalau misalnya mintanya ditransfer ke rekening pribadi ya, itu sudah juga pasti
bohong. Perlu diwaspadai pendengar. Betul. Dan kemudian juga untuk kebijakan cukai ini Pak Andri bisa menjelaskan kepada masyarakat juga. Iya, kalau berdasarkan PMK 192 tahun 2021 tentang tarif cukai hasil tembakau ya, memang ada rata-rata kenaikan tarif cukai rokok mencapai 12,5%. Seperti itu. Oke, 12,5%. 12,5%. Ya, tadi juga ada kami RRI juga kan menanyakan kepada masyarakat pendapatnya mengenai rokok ilegal. Ada juga masyarakat yang mengatakan ya itu dikarenakan karena pajak rokok mahal, jadi masyarakat juga tergiur dengan harga yang murah. Dan ini mengapa kemudian rokok ini harus harganya naik atau cukainya juga harus naik, Pak? Ya, pertama memang pemerintah berusaha untuk mengurangi jumlah atau mengurangi prevalensi angka merokok pada anak-anak dan perempuan. Kemudian di satu sisi juga pemerintah harus mendukung para pekerja pabrik rokok, khususnya yang produksinya itu masih menggunakan tangan, serta untuk mendukung para petani tembakau ya, yang ada di Indonesia khususnya di Pulau Jawa, sehingga memang rokok ilegal ini perlu ditekan. Kemudian yang terakhir memang ya tujuannya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor cukai. Oke, jadi tadi ya selain untuk melindungi, mengurangi angka anak-anak dan juga perempuan yang merokok, ini juga dinaikkan cukainya salah satunya untuk penerimaan negara juga ya dari sektor cukai tadi. Baik ya, mungkin bisa dijelaskan juga untuk berapa sebenarnya kenaikan untuk rokok ini, Pak? Ya, jadi memang tadi kan sudah disampaikan bahwa rata-rata kenaikan tarif cukai rokok ini mencapai 12,5%. Tapi memang kalau kita lihat itu tidak semua jenis rokok itu dinaikkan tarif cukainya. Hanya jenis rokok sigaret putih mesin dan sigaret kretek mesin saja yang naik. Oke. Yang rumahan tadi tidak ya, Yang Pak? rumahan tadi tidak. Bukan rumahan juga sih, artinya yang rokoknya itu masih dilinting menggunakan tangan. Tenaga manusia. Kerja, tenaga manusia, betul. Karena kan pemerintah juga harus mempertimbangkan ya mempertimbangkan aspek tenaga kerja di Indonesia sendiri. Jadi memang yang dinaikkan itu fokusnya lebih kepada rokok-rokok yang dibuat oleh mesin. Oke. Kalau ditanya berapa persen kenaikannya, kalau sigaret putih mesin untuk golongan 1, sigaret putih mesin golongan 1 itu sebesar 18,4%. Kemudian untuk sigaret putih mesin golongan 2A itu sebesar 16,5%, sigaret putih mesin golongan 2B itu sebesar 18,1%, kemudian untuk sigaret kretek mesin golongan 1 sebesar 16,9%, kemudian sigaret kretek mesin golongan 2A sebesar 13,8%, dan yang terakhir sigaret kretek mesin golongan 2B sebesar 15,4%. Oke. Sementara itu tidak ada kenaikan untuk jenis sigaret kretek tangan. Oke, dan ini yang menaikkan atau menetapkan kenaikan cukai untuk rokok ini langsung dari tadi Pak Andri sudah mengatakan dari keputusan Menteri Keuangan ya, Pak ya, peraturan Menteri Keuangan sebenarnya. Ya, tapi sebenarnya Menteri Keuangan menetapkannya berdasarkan pertimbangan dari kementerian ataupun lembaga lainnya. Jadi tidak sepihak. Sudah kemudian dengan penelitian, research ya, kajian-kajian yang luar biasa sampai mengeluarkan peraturan Menteri Keuangan ini. Dan kalau untuk dampak dari kenaikan cukai rokok ini, Pak, bagaimana, Pak Andri? Dampaknya tentu memang harga rokok akan semakin mahal ya, khususnya untuk yang sigaret kretek mesin, dan menjadi tidak terjangkau oleh perokok pada umumnya, atau yang biasa mengkonsumsi sigaret kretek mesin. Tentu hal ini akan menyebabkan adanya inflasi yang tinggi karena pendapatan masyarakat yang rendah dan menurunnya daya beli masyarakat. Alhasil perokok yang tidak dapat mengkonsumsi sigaret kretek mesin itu akan beralih atau mencari rokok yang lebih murah. Nah, tentu rokok yang lebih murah itu adalah rokok-rokok yang ilegal tadi ya, Pak ya. Karena kan mereka pasti nggak peduli kan ini ada pita cukainya atau enggak, yang penting rokok aja dulu. Yang penting kalau orang Manado, Pak, itu yang penting basap begitu, Pak ya. Ya. Nah, dengan segala tadi itu, Pak, sudah dinaikkan harganya, Pak Andri, ini kenapa kemudian masih banyak juga perokok-perokok yang ada di Indonesia ataupun juga di Sulawesi Utara, Pak? Ya betul, memang ya itu tadi
rokok ilegal ini itulah pentingnya kenapa rokok ilegal ini harus ditekan. digempur ya, harus Betul. dibasmi ya Pak Karena ya. ketika harga rokoknya naik, cukainya naik, otomatis itu pasti akan meningkatkan peredaran rokok ilegal. Karena kan pihak-pihak yang memproduksi rokok ilegal itu pasti melihat peluang. Karena mereka kan pasti menawarkan rokok yang lebih murah seperti itu, dan pasar di Indonesia itu kan besar. Nah, makanya itu kami di Bea dan Cukai ini harus tetap waspada untuk menangkal peredaran rokok ilegal ini seperti itu. Oke, harus waspada, dan masyarakat juga harus mendukung ini untuk Bea dan Cukai dalam menggempur rokok ilegal ini, Pak. Dan ini seberapa penting untuk memerangi rokok ilegal ini, Pak, dan kenapa harus kita perangi, Pak? Ini juga ada pertanyaan di YouTube channel RRI Manado, Pak. Penting, Pak, karena pertama terkait potensi penerimaan negara yang seharusnya didapatkan oleh negara. Belum lagi terkait dengan dana bagi hasil cukai hasil tembakau tadi, yang itu dibagikan kepada daerah-daerah penghasil tembakau. Namun sayang sekali harusnya pemerintah daerah bisa mendapatkan jumlah yang lebih besar untuk pembangunan daerahnya, tapi karena cukainya tidak dibayarkan, sehingga tidak mendapatkan dana bagi hasil juga seperti itu. Ya, pemerintah tidak mendapatkan apa-apa, tapi pengusahanya yang memproduksi rokok ilegal tentu mendapatkan kenaikan penghasilan. Nah, masalahnya kalau pengusahanya kaya atau bertambah penghasilannya, dia akan bangun pabrik buat dia nggak akan membangun untuk daerahnya, pasti dia akan membangun untuk kepentingannya sendiri seperti itu. Yang pasti fokusnya hanya pada kekayaan pribadinya saja. Makanya sudah sepantasnya kami Bea dan Cukai serta seluruh elemen masyarakat untuk mulai semakin mencintai daerah kita masing-masing dan membangun daerah kita di mana kita berada seperti itu. Dan itu bisa dimulai dengan memerangi rokok ilegal. Ya, bisa dengan hal yang paling sederhana sebenarnya kita gempur rokok ilegal ini, kita perangi rokok ilegal ini. Dan kita akan terima satu penelpon yang terakhir berhubung waktu juga, Pak Victor dan Pak Andri. Silakan satu penelpon yang terakhir di 082195835080, masih mengenai topik kita gempur rokok ilegal, kebijakan cukai dan juga dampak rokok ilegal bagi masyarakat di tahun 2022 ini. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi, Steve. Ya, dengan siapa? Dengan Putra Kompos, Pak Sartono. Balik ulang ada yang ketinggalan. Silakan, Pak Melenceng Sartono. dari topik ini, Pak. Ini cuma usul, Pak. Karena ini memang banyak kedapatan di masyarakat, kampung-kampung kecil yang belum mengenal itu apa yang sudah dibicarakan oleh Bapak tadi, sudah diterangkan. Itu sudah dapat poin-poinnya. Namun kasihan kalau seandainya kalau kedapatan di kampung, kebanyakan kasihan daerah terpencil, termasuk di kampung-kampung 4 orang. Karena kalau kurang melapor, biasanya ada orang begini. Ini bukan untuk orang ini, dia cuma ada beli. Nah, ada seperti kata bagi tidak. Untuk itu ini Pak, maaf melenceng sedikit dari topik. Mudah-mudahan ini lebih bagus kasih nomor telepon supaya kalau orang mau lapor, kalau kedapatan di lapangan, termasuk yang sesuai dengan keadaan sekarang ini semakin ini, biar bagaimana orang mencari rokok murah. Apalagi kalau orang sopamada, mau tidak mau biar murah beli, Jono. Itu apa yang sudah diterangkan Bapak tadi. Mudah-mudahan ini cuma usul Pak, kalau baiknya kasih dong Bapak penomor supaya orang kalau ada kedapatan di lapangan, karena ini kan sangat membantu masyarakat. Apa yang sudah diterangkan tadi. Jadi orang boleh melapor. Itu saja Pak. Terima kasih Steve, terima kasih. Terima kasih Merdeka. Pak Sartono ya. Terima kasih. Ini kalau misalnya ingin melapor kemudian menghubunginya kemana Pak? Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Sartono. Sangat semangat dan antusias sekali ini Pak Sartono. Terima kasih Pak. Jadi bisa dicatat Pak untuk nomor telepon terkait dengan laporan atau pengaduan yang disampaikan ke Bravo Bea Cukai di nomor 1500225. Saya ulangi, 1500225. Itu bisa Bapak sampaikan ke sana ke kontak Bravo BC. Lalu ada IG, ada Instagram juga, Twitter, Facebook di @BC Kanwil Sulbaktara dan juga humas.bckanwilsulbaktara@gmail.com. Seperti itu Pak.
Baik ya, ini sudah lengkap sekali selain line telepon, sosial media juga sudah ada, kemudian juga email juga bisa ya. Pak Victor dan Pak Andri, mungkin masih ada yang ingin disampaikan sebelum kita tutup perbincangan kita untuk pagi hari ini, Pak? Terkait dengan gempur rokok ilegal ini, Pak. Ya, jadi memang seperti yang disebutkan oleh tadi salah satu penelpon ya, bahwa memang gempur rokok ilegal ini bukan hal baru, memang sudah lama, sudah sejak bertahun-tahun yang lalu. Cuma mungkin memang call sign-nya aja yang berbeda. Oke. Nah, jadi tetap message-nya tetap sama. Kami di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak bisa memerangi rokok ilegal ini sendiri. Kita butuh bantuan dari masyarakat, butuh partisipasi juga dari masyarakat agar program ini bisa benar-benar berjalan dengan sukses. Tentu harapan kami memang di Indonesia ini tidak ada rokok ilegal yang beredar, tapi sebagai institusi yang memiliki kewenangan untuk mengawasi peredaran rokok, ya, tentu kita harus tetap waspada dan tidak bisa yakin 100% bahwa masa sih rokok ilegal sudah tidak ada di Indonesia seperti itu. Betul ya. Baik, terima kasih Pak Andri Siswoyo, Kepala Seksi Perizinan dan Fasilitas 1, dan Pak Victor mungkin ada juga yang ingin disampaikan ke masyarakat, Pak, sebelum kita tutup. Ya, satu aja Pak. Jangan pernah ragu untuk melaporkan kepada kami terkait dengan temuan atau laporan yang ditemukan masyarakat, dan stop untuk mengkonsumsi rokok ilegal. Baik ya, mulai dari masyarakat untuk stop mengkonsumsi rokok ilegal, pendengar ya, karena ini juga termasuk hal yang berlawanan dengan undang-undang, terutama peraturan undang-undang 39 tahun 2007 tentang cukai. Ini bahkan juga di pasal 38 juga 58, mohon maaf, pasal 58 undang-undang 39 tahun 2007 tentang cukai ini juga setiap orang yang menawarkan, menjual atau menyerahkan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya kepada yang tidak berhak atau membeli, menerima atau menggunakan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang bukan haknya, itu bisa dipidana, ada aturannya. Kemudian juga ini pengusaha pabrik atau importir barang, ini di pasal 29 pendengar ya, barang kena cukai yang melekatkan pita cukai atau membubuhkan tanda pelunasan cukai lainnya pada barang kena cukai yang tidak sesuai dengan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan, yang menyebabkan kekurangan pembayaran cukai, wajib melunasi cukainya dan dikenai sanksi administrasi. Jadi semuanya sudah diatur pendengar ya. Mudah-mudahan dengan pembahasan kita pagi hari ini di forum Kawan Pagi juga bisa memberikan masukan ataupun juga pengetahuan baru untuk masyarakat terkait dengan rokok ilegal dan juga tentang hal-hal mengenai pita cukai tadi, Pak. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Victor dan juga Pak Andri sudah hadir pagi hari ini di Studio Pro 1, dan juga untuk pendengar yang sudah mengikuti kami di baik melalui YouTube channel RRI Manado ataupun juga melalui Pro 1 kanal Inspirasi. Saya Sif Koliwu mengucapkan terima kasih, sampai berjumpa lagi di Dialog Forum Kawan Pagi edisi selanjutnya. Selamat pagi. Oke Pak, terima kasih. Demikian Forum Kawanua. Kita kurang udah potong tadi itu 2